Mari sekarang kita bersama-sama untuk belajar mengenai nomor atom, nomor massa, notasi susunan atom, isotop, isobar, dan isotop. Jika kita perhatikan peta ekspedisi ini, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu partikel atom. Jadi partikel atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya, yang mana di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Untuk elektron nanti tidak akan dijelaskan dengan konfigurasi elektron dan dilanjutkan dengan elektron valensi yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu nomor atom, apa itu nomor massa yang terkait dengan isotop, isoton, dan isobar. Dengan ditemukannya struktur atom, maka perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya dapat dijelaskan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan susunan, yaitu jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Coba kita ingat kembali, muatan proton itu muatannya apa sih? Betul sekali, proton itu bermuatan positif. Kalau elektron bermuatan negatif. Kalau neutron adalah tidak bermuatan alias netral. Jadi dalam kaitannya dengan susunan atom, yang perlu kita pahami yaitu mengenai apa itu nomor atom, apa itu nomor massa, bagaimana notasi susunan atom, kemudian apa itu isotop, apa itu isobar, dan apa itu isotop. Nah, sebelum kita ke materi nomor atom, nomor massa, kita ulang kembali tentang tabel periodik unsur yang sudah kalian hafalkan golongan 1A hingga 8A di materi sebelumnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan golongan itu? Jadi untuk menentukan golongan, kalian dapat melihatnya yaitu arah panah secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana untuk periode? Untuk periode, kita membacanya adalah secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu disebut dengan periode. Nah, kita cari contoh yang lain. Jelaskan di mana posisi magnesium. Magnesium ada di golongan berapa dan periode berapa? Oke, betul sekali. Jadi magnesium itu berada pada golongan 2A dan periode 3. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang nomor atom. Apa sih nomor atom itu? Nomor atom adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom. Nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom. Contoh, kalau kita melihat di dalam unsur periodik natrium, nomor atomnya sama dengan 11, artinya jumlah protonnya 11 dan jumlah elektronnya juga 11. Selanjutnya adalah nomor massa. Nomor massa adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Contohnya natrium. Untuk natrium kita ketahui bahwa nomor massanya adalah 23. Nomor atomnya adalah 11. Sehingga ada 11 proton dan 12 neutron, sehingga nomor massanya 23. Ini bisa direvisi ya, sehingga nomor massanya bukan 24 tetapi 23. Selanjutnya, notasi susunan atom. Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom dinyatakan dengan lambang atau notasi sebagai berikut: X, A, Z.
X di sini merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, yang mana nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah neutron dalam inti. Kemudian untuk Z adalah nomor atom yang merupakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron dalam inti atom. Kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom natrium yang di sini tanpa muatan. Jadi ini adalah unsur natrium yang netral. Dapat kita lihat di situ nomor massanya adalah 23, nomor atomnya 11. Artinya apa? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu sama-sama 11. Jumlah neutronnya, jadi jumlah neutronnya itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, jadi ketemu 12. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui juga dari nomor atom, sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Contoh soal selanjutnya, di sini tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion di bawah ini. Ingat, untuk soal yang ini ada muatan dalam unsurnya. Di situ ada muatan positif dan muatan negatif. Dari contoh yang sebelumnya sudah kita kerjakan, itu adalah unsur yang netral tanpa ada muatan. Bagaimana kalau kita bertemu dengan unsur yang mengandung muatan? Coba kita mulai mengerjakan untuk soal yang A. Jadi di situ oksigennya dengan muatan negatif. Di situ 2-. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini muatannya negatif, berarti dia adalah elektron. Jadi maksudnya nanti elektronnya akan bertambah. Sekarang kita bahas jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya berarti 8 ditambah 2. 2 dari mana? Dari 2-, karena 2- itu merupakan elektron. Jadi elektronnya menjadi 10. Selanjutnya jumlah neutronnya berarti nomor massa dikurangi dengan apa tadi? Kita lihat yang sebelumnya, dikurangi dengan nomor atom. Betul sekali. Jadi jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui melalui menjumlahkan nomor atom dengan muatan ion. Di situ muatan ion negatifnya menunjukkan kelebihan elektron dalam atom sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron, sehingga 8 elektron yang sudah dipunyai ditambah dengan muatan yang ada di atas sejumlah 2 elektron, elektronnya berubah menjadi 10 elektron. Sampai di sini ada yang belum paham? Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, sekarang kita ke soal B. Berbeda dengan soal A, di sini muatannya adalah muatan positif. Di situ ada magnesium yang bermuatan positif, yaitu 2+. Jika kita lihat, maka jumlah protonnya 12, jumlah elektronnya adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10, jumlah neutronnya adalah 24 dikurangi 12. Jadi nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan 12. Bagaimana penjelasannya? Jadi jumlah elektron itu diketahui dengan menjumlahkan nomor atom dengan muatan ion. Nah, di sini muatan ion positif itu menunjukkan kekurangan elektron dalam atom. Sehingga 12 elektronnya dikurangi 2. Kurangnya adalah 2 elektron, berarti menjadi 10 elektron. Nah, sekarang kita lanjutkan ke isotop. Isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai
tetapi nomor masanya berbeda. Nah, yang perlu diingat bahwa letak nomor massa itu ada di atas, nomor atom itu di bawah. Jadi kalau kita lihat di situ nomor atomnya sama, yaitu 6. Tapi yang paling atas nomor massanya berbeda. Nah, ini yang dikatakan unsurnya adalah isotop. Jadi dengan kata lain, isotop merupakan unsur-unsur sejenis yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Selanjutnya, isobar. Isobar adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Coba diperhatikan pada unsur yang berbeda pula. Misalnya di situ ada karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 dibandingkan dengan nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Nah, di sini yang sama adalah nomor massa, yakni 14 dan nomor atomnya yang berbeda, C nomor atomnya 6 dan N nomor atomnya 7. Makanya disebut dengan isobar. Selanjutnya isoton. Jadi isoton adalah unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Misalnya karbon dengan nitrogen. Di situ neutronnya nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Untuk nitrogen nomor massanya 15, nomor atomnya 7. Neutronnya 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi sama-sama 8 jumlah neutronnya. Sehingga kedua unsur tersebut termasuk ke dalam kelompok isoton. Isoton terjadi pada unsur yang berbeda.